Nama saya David, tahun ini saya akan membawa nama besar Ice Racing Division untuk turun di ISOM 2020. Saya akan menggunakan Honda Civic Estilo ini untuk turun di 2 kelas, yaitu STC 1 dan STC 2. Hari ini cuaca di Sentul International Circuit sangat amat panas. Saya mendapatkan waktu 1:47,4 pada waktu kualifikasi saya. Waktu itu masih sedikit lebih pelan dibanding rekornya, yaitu 1:47,3. Untuk melewati tikungan-tikungan ganas yang ada di Sentul, saya mempercayakan suspensi saya kepada JSZ Suspension. Kondisi sekarang saya masih menggunakan shock one way. Saya berharap dengan adanya shock three way, waktu saya akan menurun jauh. Untuk keselamatan, saya mempercayakan kepada merek yang tidak usah diragukan lagi, yaitu NHK Helmet. Untuk keseluruhan teknis mobil, saya mempercayakannya kepada CPNK Autoworks. Ya, saya Sani, salah satu yang dipercaya dan diberikan amanat juga dari ayahnya David untuk melatih David di balap mobil. Jadi pertama memang saya pernah bertanya boleh, tapi David mau balapnya naik mobil apa gitu. Karena umumnya kalau yang baru itu kita biasa mulainya dari yang mobil cc-nya lebih kecil dan standar, karena lebih mudah untuk dipelajari gitu ya. Karena kalau mobilnya langsung kencang, skill-nya belum ada, resikonya cukup besar. Tapi karena adanya mobilnya Estilo dengan mesin yang sudah cukup kencang ya, B16, ya saya juga coba beranikan diri nih, karena pertama kali juga bagi saya untuk melatih dengan mobil yang sudah cukup bisa kita bilang kencang dan orang yang berpengalaman yang mengendarainya gitu ya. Dari hari pertama kita coba latihan bersama, memang David itu menurut saya dari yang pernah juga saya melatih yang lain dan pengalaman itu cukup ada bakatnya gitu ya, karena bisa cepat memahami apa yang disampaikan, lalu juga dasar-dasar dari teknik itu juga sudah dipahami. Dalam artian kalau mobilnya oversteer atau understeer itu beliau sudah mengerti gitu ya. Tinggal yang perlu dipelajari waktu itu adalah racing line yang tepat, cara pengereman, lalu juga cara membelokkan setir dan membuka setir, jadi keluar masuk tikungannya itu yang masih kurang tepat gitu. Tapi seiring waktu berjalan itu kita pandu, kita kasih arahan, Davidnya cepat memahami dan bisa mengaplikasikannya gitu ya. Jadi menurut saya memang David ini ada bakatnya, cepat menerima, menyerap, dan mengerti atau feelingnya juga ada terhadap mobil. Karena kalau nggak ada feelingnya kepada mobil, itu juga akan susah ya, karena mobil juga kan kita harus mengerti reaksinya seperti apa gitu ya. Nggak bisa maunya kita semua kita kasih ke mobil perintah, karena mereka pun juga ada kemampuan batasannya kan gitu. Nah itu David juga udah mulai ada mengerti. Jadi dari situ harapan saya memang David ke depannya bisa sebagai pembalap yang terdepan ya, pembalap yang handal gitu ya, pembalap yang juara gitu ya. Karena saya lihat basicnya ada gitu ya. Nah, tinggal sekarang adalah jam terbang, pengalaman ya. Karena dari jam terbang banyak itu pengalaman banyak didapat. Nah, itu bisa lebih mengasah dan mengeluarkan semua kemampuannya lebih baik gitu ya. Kalau sekarang kan masih dasar lah kalau saya bilang gitu ya. Karena untuk race pertama ini pun juga saya arahkan udah pakai aja ilmu yang ada, nggak usah dilebihkan. Jadi anggap aja balap ini kayak latihan gitu, sambil nanti kita di race pertama tuh menyerap, oh ada yang mau nyalip, ada yang mesti kita harus defense seperti apa, posisi-posisi itu baru nanti bisa didapat pada saat real balapan. Karena kalau latihan kan kita sendiri sepi kan, jadi hanya textbook aja nih, ilmu dasar aja gitu ya. Nah, dari balap ini pengalaman, makanya harapan saya juga David bisa start dan sampai finish sesuai jumlah lap yang ada gitu ya. Karena di Indonesia kan balapan tuh setahun cuma 6 kali, balapnya satu kali itu cuma 10 lap, jadi kan sedikit sekali jam terbang yang didapat gitu ya.
Jadi saya juga arahkan di seri besok ini David coba main di 2 kelas supaya jam terbangnya lebih banyak, pengalamannya jadi lebih cepat didapat gitu ya. Kemudian kalau memang nanti sudah menguasai mobil yang ini, mungkin juga harapannya David bisa coba main di kelas yang memang lebih kompetitif, dalam artian pesertanya lebih banyak, jarak waktu nomor 1 ke nomor 10 misalkan bedanya sedetik, berarti kan itu sangat rapat. Nah itu perlu skill yang juga cukup matang gitu ya, karena salah sedikit aja berarti kita mental ke belakang nih gitu ya, dan itu cukup ketat, lap by lap dari start sampai finish pasti rapat gitu ya. Nah itu ke depannya mudah-mudahan dari dasar yang ini bisa dikembangkan ke sana, ataupun sampai balapan yang lebih tinggi lagi sampai internasional gitu ya. Ya mudah-mudahan David bisa menjadi pembalap yang cukup bagus di Indonesia, itu harapan saya. Harapan saya dengan start di posisi nomor 2, balapan saya besok akan berjalan dengan lancar dan memuaskan semua kru dan teman-teman yang sudah menyupport dari awal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang sudah menyupport saya dari awal, dan terutama untuk mentor saya yaitu Om Sani TS yang sudah membimbing saya dari awal saya mulai balap.